Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar OTKP bersama saya, Lia Malia. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran kearsipan di kelas 10 ya, dengan judul Mengenal Arsip dan Kearsipan. Ini merupakan kompetensi dasar pertama, yaitu memahami arsip dan kearsipan dan melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenal arsip, di mana kita akan membahas mengenai pengertian, syarat-syarat, fungsi, jenis, serta peranan arsip. Kemudian yang kedua yaitu mengenal kearsipan. Kita akan membahas pengertian kearsipan, tujuan dan ruang lingkup kearsipan. Langsung saja ya. Yang pertama, mengenal arsip. Nah, di sini pengertian arsip. Arsip itu diserap dari berbagai bahasa ya. Yang pertama dari bahasa Belanda yaitu arsip, kemudian bahasa Inggris archive atau archivum, kemudian yang ketiga yaitu bahasa Latin archivum atau archium, dan bahasa Yunani yaitu arch permulaan dan arsipeton atau gedung pemerintahan. Itu secara bahasa ya. Sedangkan menurut ISO International Standard Organization, arsip itu adalah suatu informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data komputer, dibuat atau diterima, serta dikelola oleh organisasi ataupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bentuk aktivitas. Jadi berbagai data komputer yang dibuat dan diterima serta dikelola, dan itu kemudian disimpan sebagai bentuk aktivitas. Jadi itu pengertian arsip dari ISO ya. Selanjutnya menurut Bapak kita semua ya, Bapak perkantoran ini, Delianggi, arsip itu adalah kumpulan warkat atau dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar ketika setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Nah, itu menurut Delianggi. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur secara umum ya tentang kearsipan di pemerintahan. Nah, arsip itu apa? Arsip adalah suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, atau berbangsa dan bernegara. Jadi pada intinya arsip itu adalah kumpulan dokumen atau kumpulan rekaman kegiatan yang memang disimpan menurut sistem tertentu supaya ketika kita perlu kita dapat dengan mudah menemukannya dan untuk digunakan kembali seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada syarat arsip. Yang pertama, syarat sebuah dokumen bisa disebut sebagai arsip adalah ketika dokumen tersebut memiliki nilai kegunaan. Yang kedua, dokumen tersebut disimpan secara teratur ya, menggunakan sistem tertentu ya, disimpannya secara baik dan terencana. Dan yang ketiga yaitu dokumen tersebut harus dapat ditemukan dengan mudah ketika diperlukan. Seperti itu merupakan 3 syarat utama suatu dokumen dapat dikatakan sebagai arsip. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari arsip. Apa sih? Ya kan? Suatu arsip memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, otentik ya, diakui kebenarannya, dibuat atau dikirim oleh orang yang mengaku membuat atau mengirimkan, serta dibuat atau dikirim pada waktu yang dapat diakui. Jadi pada intinya diakui kebenarannya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu andal, yaitu maksudnya arsip dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu integritas,
Maksudnya arsip di sini lengkap dan tidak berubah bentuk. Keempat yaitu dapat digunakan. Maksudnya arsip bisa didapatkan, ditemukan kembali, dihadirkan dan interpretasikan. Selanjutnya yaitu fungsi arsip. Fungsi arsip ada 5. Yang pertama, fungsinya adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Seperti yang kita tahu, arsip isinya adalah dokumen atau informasi yang penting yang disimpan. Jadi dari dokumen-dokumen yang disimpan tersebut itu bisa mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan gitu dari data-data yang ada dalam arsip tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu menunjang proses perencanaan. Sama ya dengan yang tadi, karena arsip isinya informasi dan perencanaan itu membutuhkan banyak sekali informasi, maka arsip di sini akan sangat menunjang proses perencanaan yang dibuat. Yang ketiga yaitu mendukung pengawasan. Ketika kita melakukan pengawasan, itu diperlukan informasi mengenai rencana apa yang telah disusun, kemudian apa yang telah dilakukan, dan apa yang belum dilakukan, dan semua informasi tersebut ada di dalam arsip ya. Selanjutnya yaitu sebagai alat pembuktian. Biasanya di lembaga pemerintahan, terutama pengadilan itu banyak dihasilkan informasi yang terekam dan suatu saat nanti itu dapat dibutuhkan kembali gitu oleh lembaga pengadilan itu, dan informasi tersebut ada di dalam arsip. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi arsip sebagai memori organisasi. Nah, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, baik itu misalnya aktivitas internal maupun eksternal, biasanya direkam dalam bentuk arsip. Nah, arsip tersebut suatu saat akan dapat digunakan gitu. Di masa yang akan datang pasti akan dapat digunakan. Jadi, fungsinya sebagai memori organisasi seperti itu. Selanjutnya, jenis arsip. Jenis arsip itu banyak ya. Ada 7 jenis arsip berdasarkan subjeknya, kemudian jenis arsip berdasarkan bentuk dan wujudnya, jenis arsip berdasarkan nilai guna, sifat kegunaan, fungsi, frekuensi penggunaan, serta yang terakhir tempat penyimpanan dan pemeliharaan. Dari 7 bagian ini di dalamnya ada contoh-contohnya. Seperti misalnya jenis arsip menurut subjek atau isinya itu ada 10 ya, bisa dilihat. Nah, ini pembagiannya tergantung dari isi. Biasanya yang 10 ini ada di dalam lembaga pemerintahan ya. Misalnya arsip bagian umum, arsip bidang politik, isinya tentang pekerjaan umum dan ketenagaan, isinya mengenai pengawasan atau keuangan, seperti itu. Namun ini juga bisa diadaptasi oleh organisasi swasta gitu ya. Seperti itu. Ada 10. Kemudian jenis arsip menurut bentuk dan wujudnya. Yang pertama arsip tekstual atau textual record atau arsip yang tertulis ya, seperti buku, majalah dan lain-lain. Kemudian yang kedua arsip pandangan dan dengar, itu maksudnya audiovisual, bisa dilihat dan bisa didengar, misalnya video atau film, tayangan-tayangan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga arsip kartografi atau yang berkaitan dengan arsitektur ya, kearsitekturan. Dan yang keempat arsip komputer atau arsip elektronik. Jadi suatu arsip yang sudah dipindahkan bentuknya menjadi bentuk digital. Misalnya arsipnya dalam bentuk Microsoft Word, Microsoft Excel, atau fotos, video, dan lain-lain yang tersimpan dalam komputer, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis arsip menurut nilai gunanya. Jadi ada 7 ya. Yang pertama arsip yang bernilai guna administrasi, yang kedua bernilai guna hukum, kemudian keuangan, untuk kebijaksanaan, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan, sejarah, dan untuk penelitian. Jadi banyak macamnya.
ya, tergantung dari nilai guna arsip itu sendiri, berdasarkan 7 kategori yang telah tadi disebutkan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis arsip menurut sifat kegunaannya. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu arsip menurut sifat kegunaannya. Yang pertama, arsip esensial atau arsip yang tidak memiliki nilai kepentingan apapun. Kedua adalah arsip yang diperlukan adalah arsip yang memiliki nilai kegunaan namun memang sifatnya hanya sementara. Yang ketiga, arsip penting. Arsip penting itu arsip yang memiliki nilai hukum, pendidikan keuangan, serta sejarah. Dan yang keempat, yaitu arsip vital adalah arsip yang sifatnya itu selamanya atau abadi, permanen ya, misalnya akta pendirian perusahaan dan lain-lain, seperti itu. Kemudian jenis arsip menurut fungsinya itu ada 2, arsip dinamis dan arsip statis. Jika arsip dinamis adalah arsip yang memang digunakan secara langsung dalam suatu kegiatan di perkantoran ataupun di lembaga negara ya, secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan memang disimpan selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 periode dalam 1 tahun gitu ya. Arsip keuangan biasanya kan per periode gitu, itu disimpannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kebalikannya dari arsip dinamis, arsip statis itu adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk merencanakan, menyelenggarakan kegiatan pada umumnya gitu. Jadi tidak terlibat secara langsung, seperti itu. Hanya sebagai pendukung saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis arsip menurut frekuensi penggunaannya. Ada 3 ya. Yang pertama itu arsip aktif, arsip yang sering digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi frekuensi penggunaannya sering ya. Contohnya daftar hadir karyawan, misalnya daftar kegiatan harian dan lain-lain. Yang kedua yaitu arsip pasif, arsip yang jarang digunakan atau hanya digunakan apabila diperlukan. Jadi biasanya intensitas penggunaannya lebih menurun daripada arsip aktif ya. Contohnya misal piagam, raport kan tidak setiap hari ya, tapi hanya digunakan apabila diperlukan saja, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu arsip abadi, arsip yang penting dan berlaku untuk selama-lamanya atau seumur dengan organisasi sebagai pemiliknya. Contohnya akta pendirian organisasi atau kontrak sewa gedung organisasi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis arsip menurut tempat penyimpanan dan pemeliharaan. Ada arsip terpusat dan ada arsip unit. Perbedaannya adalah apabila arsip sentral atau terpusat itu arsip yang penyimpanan dan pemeliharaannya itu dipusatkan menjadi satu. Dalam satu perusahaan hanya ada satu pusat arsip. Sedangkan kalau arsip unit atau tersebar itu arsip yang penyimpanan dan pemeliharaannya berada dalam unit organisasi. Misalnya dalam suatu organisasi itu bidangnya ada 5. Nah, berarti di tiap bidang mereka punya unit kearsipan masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya peranan arsip. Kita tahu bahwa arsip sangat dibutuhkan ya dalam proses perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi dari suatu organisasi karena memang arsip adalah sumber informasi ya. Jadi peranan arsip itu yang pertama alat utama ingatan organisasi tentu saja karena seluruh hal yang ada dalam organisasi itu terekam dalam arsip. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian atau bukti autentik ya. Yang ketiga, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, barometer kegiatan organisasi. Maksudnya barometer kegiatan organisasi karena biasanya tiap kegiatan dalam organisasi itu pasti ada rekamannya berupa arsip. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur gitu dari suatu kegiatan di organisasi. Dan yang kelima yaitu bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Seperti itu untuk peranan arsip. Kita lanjut ke mengenal kearsipan ya. Yang pertama yaitu pengertian kearsipan. Mungkin kembali lagi tadi pengertian arsip adalah salah satunya
dokumen yang disimpan berdasarkan sistem tertentu gitu ya, yang apabila ketika kita dibutuhkan kita bisa dapat dengan cepat menemukannya kembali. Nah, itu adalah arsip. Ketika arsip adalah dokumennya, maka kearsipan itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip yang itu tadi gitu. Itu menurut Undang-Undang 43 tahun 2009. Sedangkan menurut KBBI adalah kearsipan itu manajemen perlengkapan arsip, dan menurut para ahli ya, salah satunya adalah Wursanto, kearsipan itu sistem, metode atau cara yang telah direncanakan dan dipergunakan dalam pengurusan arsip. Jadi ketika arsip adalah dokumennya, maka kearsipan adalah kegiatan mengelola arsip ya, baik itu menggunakan metode, cara, dan sistem yang telah direncanakan seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan kearsipan. Ini tujuan kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang pertama, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan, baik itu oleh lembaga pemerintahan ataupun lembaga perusahaan ya, terutama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya ya sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan arsip yang baik ya. Kemudian mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, menjamin keselamatan dan keamanan arsip, menjamin keselamatan aset nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kearsipan. Nah, ruang lingkup kearsipan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan kebijakan. Yang kedua, pembinaan kearsipan. Dan yang ketiga, yaitu pengelolaan arsip. Ya, untuk penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan untuk kearsipan nasional itu meliputi berbagai bidang. Yang pertama, pembinaan. Yang kedua, pengelolaan arsip. Yang ketiga, pembangunan SKN atau Sistem Kearsipan Nasional, pembangunan SIKN atau Sistem Informasi Kearsipan Nasional, dan pembentukan JIKN atau Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Kemudian yang keempat, organisasi. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, sarana dan prasarana. Yang ketujuh, perlindungan dan penyelamatan arsip. Yang kedelapan, sosialisasi kearsipan. Yang kesembilan, kerjasama. Dan yang kesepuluh yaitu pendanaan. Itu ruang lingkup di kearsipan, penetapan kebijakan. Selanjutnya yaitu pembinaan kearsipan. Pembinaan kearsipan itu dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional ya, terhadap penciptaan arsip di tingkat pusat, daerah maupun perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan ini dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis ya. Bila arsip dinamis itu tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan kalau arsip statis itu menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan contohnya itu tadi ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Cukup sekian pembahasan kita mengenai arsip dan kearsipan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.